Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada sesi pertama dan sesi kedua kita belajar membuat video bahan ajar, yaitu menggunakan aplikasi Face Tone Capture dan aplikasi Zoom. Nah, katakan kita sudah mengerti cara menggunakannya. Outputnya nanti adalah video dalam bentuk MP4. Ada kalanya video yang kita buat itu terdiri dari beberapa bagian video. Maka video itu supaya menjadi satu kita harus edit, ya. Atau kita ingin tampilan video itu menarik, ya, ada background soundnya dan lain sebagainya, maka kita harus edit. Nah, aplikasi yang saya akan coba tunjukkan kepada Bapak Ibu untuk mengeditnya adalah menggunakan aplikasi Movavi. Tentunya aplikasi ini tidak hanya ini, ya Bapak Ibu, banyak sekali aplikasi yang bisa kita dapatkan di internet. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini? Yaitu kita boleh menggoogling, ya, atau mencari di Google aplikasinya. Misalnya, ya, saya ketik Movavi, ya, Movavi full version, ya. Kemudian kita klik ini, lalu kita masuk ke lamannya, Ibu Bapak. Oke, jadi ada kalanya aplikasi ini berbayar, Ibu Bapak, ya. Kita mau beli atau klik try for free, ya, untuk percobaan beberapa hari, kira-kira begitu. Oke, jadi kita download aplikasinya, baru kemudian kita boleh menggunakan. Setelah kita download, kita install, ya Ibu Bapak. Nah, karena saya sudah download dan sudah install aplikasinya, ya, inilah aplikasi yang sudah saya install, ya, seperti yang muncul di desktop ini. Oke, cara penggunaannya kita klik 2 kali, akan muncul kurang lebih tampilan dari Movavi ini begini, Ibu Bapak. Ya, apa saja menunya, ya? Yaitu ini adalah merupakan media kerja kita. Jadi kita di sini kita akan bekerja, memasukkan video atau memasukkan beberapa kata, ya, yang bisa menunjukkan atau yang membuat menarik output video kita nantinya. Oke, misalnya kita mau membuat video atau background sound, ya, boleh, ya. Misalnya kita klik sound, ya, atau kita mau membuat musik juga boleh. Jadi agar bisa kita dapatkan ini, kita harus download dulu, ya, beberapa background soundnya. Nah, misalnya ini yang sudah saya download, kurang lebih outputnya begini, ya, kurang lebih begini outputnya, Ibu Bapak, ya. Atau ini, ya. Oke, jadi kita download semua apa, ya, atau kita download background soundnya. Oke. Lalu kalau ini kita membuat kalau perpindahan dari satu video ke video, ya. Misalnya ini kita klik ini, tampilannya kurang lebih, ya, dari video 1 ke video 2 atau begini, ya. Oke. Kemudian kita misalnya membuat title dari video kita. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk titles, ya, yang boleh kita pilih untuk kita gunakan pada video kita. Ya, misalnya kita gunakan ini, ya, kurang lebih tampilannya nanti begini, ya. Oke, cara penggunaannya, Ibu Bapak, kita klik, tahan, lalu kita geser ke sini untuk membuat title videonya. Oke, nah, setelah muncul begini, ya, maka kita klik 2 kali untuk kita atau agar kita bisa mengedit kalimat yang ada di form ini. Kita klik 2 kali ini, kemudian kita arah ke sini, ya, baru kemudian kita Ctrl Alt atau kita bold semuanya, kemudian kita ketik apa yang kita inginkan, misalnya tutorial bahan ajar. Oke, kalau begini bentuknya tentu kurang menarik, Bapak, ya, karena tidak simetris. Agar simetris, maka kita boleh menggeser ini, kita klik di garis ini, ya, lalu kita klik tahan, kita arahkan ke sini. Oke, kurang lebih begini, Bapak, ya. Memang tahap edit ini yang paling rumit, di Bapak. Oke, kita geser. Setelah itu selesai berarti, ya.
Nah sekarang kita buat nama kita di bawah ya. Misalnya begini, kita klik 2 kali, Ctrl A, lalu kita tuliskan nama kita, misalnya ini. Oke, sudah selesai. Berarti sudah kelar judulnya atau titel dari video yang kita buat. Oke, kita mau gedein juga boleh Bapak Ibu ya. Kita klik dulu ini. Ini ada ukuran font ya. Kita turunkan boleh ya. Atau kita naikkan ya. Boleh. Atau kita mau ganti warna hurufnya juga bisa ya. Tinggal kita pilih. Mau kita bawakan, kita italikan dan sebagainya. Di sini sudah muncul toolsnya atau jenis hurufnya juga ada. Oke. Baik, setelah selesai titelnya, maka tahap selanjutnya memasukkan video yang kita rekam tadi. Katakan ini output yang telah saya rekam ya Bapak ya, yang akan kita edit. Misalnya ada beberapa bagian ya, beberapa bagian video outputnya dalam satu materi ajar kita begitu. Sekarang kita gabungkan. Cara menggabungkannya adalah kita klik satu-satu. Misalnya ini yang pertama dulu sebagai mukadimahnya. Kita klik videonya lalu tahan, lalu kita geser ke aplikasinya, aplikasi Mubabi. Kita arahkan ke sini ya. Setelah ini ya baru lepas kliknya. Nah, akan muncul videonya begini. Oke, jadi kalau kita mau lihat output atau hasilnya sementara ya, kita arahkan ini kursornya Bapak Ibu ya, yang kita gunakan sebagai tanda di mana yang akan kita kerjakan. Kita geser-geser ini ya. Oke, caranya lah klik tahan begitu. Oke. Lalu kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kita klik ini play ya. Maka kurang lebih tampilannya nanti begini. Oke, jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita mau misalnya background soundnya ya. Atau sebelum ke situ, katakan ini terlalu kecil voice kita ya, volume suara yang kita gunakan. Nah, untuk memperbesarnya di sini ada volumenya. Kita perbesar misalnya 200 atau 300, terserah ya berapa persen kita inginkan. Kalau 300 bagaimana? Oke, jadi sudah kita setting ya voice-nya. Lalu sekarang kita inginkan background sound-nya. Bagaimana cara memberi background sound-nya? Kita klik ini ya. Kemudian kita klik musik dan background sound yang sudah kita download tadi ada beberapa di sini. Cara mendapatkannya klik lalu tahan dan geser, arahkan ke bawahnya. Oke, lalu setelah itu lepas. Oke. Sekarang kita coba putar lagi ya, hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah ada background soundnya. Oke. Kalau background soundnya itu kemudian beradu dengan suara kita, maka kita bisa kecilin background soundnya. Caranya adalah klik 2 kali ini ke arah background soundnya ya, file background soundnya. Klik 2 kali, kemudian seperti ini tadi juga ya, ada volumenya perkecil. Misalnya kita kasih cukup 5% aja ya, karena fungsinya sebagai background sound. Oke. Oke, kita putar lagi. Nah, oke. Kita berharap background soundnya ini untuk titelnya lebih gede ya. Nah, sedangkan untuk penjelasan materi nanti kita perkecil. Maka supaya background sound di bawahnya itu ya di titelnya lebih besar soundnya, kita boleh mengcopy ini Bapak. Copy background sound ini ya, misalnya ini, klik kanan, kemudian copy, lalu pastekan atau Ctrl C, lalu kalau kita mau pastekan Ctrl V. Nah, di sini ada 2 background sound ini Bapak. Nah, jadi kalau background sound ini dua-duanya hanya volumenya 5%. Nah, katakan kita inginkan di sini lebih gede volumenya. Maka kita perkecil background sound yang kedua ya, background sound kedua kita perkecil. Caranya digeser begini Bapak ya. Nah, misalnya kita klik ini, lalu setelah muncul tanda panah 2-nya kita geser ke kiri atau ke kanannya, terserah di mana kita
inginkan. Oke, lalu nah katakan sampai di sini background sound yang gedenya, batas ini ya. Oke, setelah itu maka kita perbesar lagi. Kita klik ini, kita perbesar ini. Nah, oke, kita perbesar misalnya 100%. Kita coba lihat outputnya seperti apa. Nah, jadi ketika titelnya muncul, ya background soundnya besar. Tetapi setelah mulai presentasi background soundnya kecil. Oke, itu cara membuat background sound. Kalau kita mau sisipkan video, misalnya jangan lupa subscribe, misalnya Bapak Ibu ya, boleh kita download di YouTube, lalu kita sisipkan di sini videonya. Kita geser sini ya, sehingga ya lebih menarik, kira-kira begitu. Oke, baik. Itu cara membuat background sound, kemudian membuat title. Nah, selanjutnya adalah kita inginkan ada berupa berupa transition antar video, begitu. Ya. Jadi katakan ada 2 video yang kita buat, ya. Ini video pertama, lalu video kedua saya masukkan. Ini katakan ya Bapak Ibu ya. Caranya klik kiri, tahan, lalu geser ke aplikasi Movavi, kemudian arahkan atau letakkan di sini setelah video pertama. Oke, setelah muncul begini, lepas, maka berarti sudah selesai kita sisipkan video kedua. Nah, supaya ada katakanlah intro di antara 2 ini ya, maka kita boleh tambah beberapa animasi, misalnya animasi intronya bagaimana. Klik tanda ini ya, import, lalu sorry di sini ya, di TT ini ya, lalu kemudian ada intro video ya, misalnya kita pilih yang bentuknya begini ya, atau yang ini silahkan ya, mana yang lebih kita sukai. Kita klik, lalu kemudian kita arahkan ke sela-sela 2 buah video itu. Nah, kurang lebih begini ya. Nah, kita coba lihat outputnya. Nah, oke, jadi ada intro videonya. Oke, baik. Lalu intro video ini kita karena di sini ada kalimat ya, your slogan here, mau kita ganti boleh. Kita klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Ya, lalu belum, kita klik 2 kali, kemudian kita akan digiring sini Bapak. Nah, kita edit slogan ini Bapak ya, kita klik lagi 2 kali, kemudian kita arahkan sini ya. Oke, baik, Ctrl A, lalu kita ketik apa slogan yang kita inginkan, misalnya learning by do, ya kan, apalagi belajar dan belajar. Nah, kalau saya di video Banajar yang saya buat ini, saya gunakan atau saya ketikkan di sini password quiz. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa video kita ini dibaca atau ditonton oleh mahasiswa, untuk melihatnya kita buat kuis nanti Bapak Ibu. Nah, ada beberapa aplikasi kuis ya, kuis online. Kalau saya menggunakan Tesmos. Dalam aplikasi Tesmos ini kita menggunakan password boleh ya, misalnya passwordnya angka ya, kurang lebih begini. Nah, mahasiswa tidak akan bisa mengikuti kuis walaupun saya share linknya, tetapi tidak menonton video ya, dia tidak bisa karena dia tidak dapatkan passwordnya. Jadi di awal kita beritahu Bapak Ibu bahwa setiap pertemuan ada kuis untuk menilai ya apakah mereka sudah menonton atau tidak ya. Lalu password kuis ini kita bisa klik nanti ya pada sesi selanjutnya. Ya. Jadi password kuisnya saya tanamkan di video ya, walaupun kita punya beberapa kelas ya, passwordnya sama pada satu bahan materi ajar. Lalu link kuisnya nanti berbeda-beda Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya nanti kita lihat pada sesi terakhir. Oke, jadi kalau sudah selesai kita edit slogannya, kita klik apply and return, kita kembalikan ke video tadi ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya, hasilnya seperti apa. Nah,
Jadi kan muncul angka nih password kuisnya yang harus didapatkan oleh mahasiswa ya. Jadi strategi saya letakkan boleh di tengah, boleh di akhir ya. Pokoknya tidak kita beritahu di mana letaknya, biar dia mencari sendiri. Ya, dengan dia menonton ya otomatis dia akan dapatkan password kuisnya. Kalau dia tidak menonton ya berarti dia tidak akan bisa mengikuti kuis. Walaupun nanti di grup WA saya sudah share link kuisnya. Oke. Lalu kita inginkan ini transition ya. Transition antara video 1 dan video 2. Cara menggunakannya ya, ini beberapa template transition. Kita klik saja misalnya ini, tahan, lalu arahkan ke sela-sela 2 video, akan muncul begini ya. Lalu untuk video kedua katakan begini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kita coba lihat. Nah, oke. Kemudian transition kedua, ini kan muncul ini begini, lebih menarik. Oke. Itu membuat transition. Lalu apalagi? Oke, jadi saya pikir itu beberapa fitur ya yang boleh kita manfaatkan pada aplikasi Movavi ini untuk mengedit video kita. Penggabungan sudah, title sudah, background sound, kemudian beberapa intro video juga sudah ya. Jadi saya pikir itu dulu yang bisa kita pelajari atau saya boleh perkenalkan kepada kita di sini ya. Nanti kita coba-coba saja ya. Saya pun belajarnya ya otodidak, saya coba-coba aja. Dengan coba-coba kita dapat ilmunya. Oke. Nah, terakhirnya tentu kita harus simpan hasil kerjaan kita ya. Cara menyimpannya, kita klik file. Lalu kalau misalnya kita hanya menyimpan project dulu ya, projectnya dulu ya. Artinya kita bisa teruskan nanti, klik save project. Atau kalau kita sudah selesai lalu kita ingin dapatkan filenya ya, klik save movie. Nah, jadi kita klik save movie. Kemudian kita lihat di mana kita akan letakkan outputnya ya. Di sini ada beberapa template atau format output yang kita inginkan ya. MP4 biasanya yang lebih simple ya, atau AV, MOV dan lain sebagainya. Jadi kalau MP4 kita klik MP4, lalu kita cari di mana kita akan letakkan video ini, kita klik browse ya. Pada folder mana kita akan letakkan? Ya, misalnya saya letakkan di D ya. Saya pilih foldernya tutorial. Lalu saya klik select, kemudian saya beri nama filenya apa. Misalnya hasil editan. Oke, setelah itu maka ya kita klik start. Oke, kita klik start, maka proses penyimpanannya sedikit lama ibu bapak ya. Nah ini, jadi kita tunggu sampai selesai ya. Kalau sudah selesai nanti ya berarti sudah selesai kita melakukan pengeditan. Ya, jadi itulah cara-cara mengedit video ibu bapak menggunakan aplikasi Movavi ini.